Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diar Muhammad Hilal, NPM 20310039 dari kelompok 4. Ini saya akan sharing mengenai obat tuberkulosis dengan laboratorium farmakologi. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri berbentuk batang dan yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TB ini sebagian besar mengenai parenkim paru. Namun bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk menginfeksi organ lain. Untuk faktor risiko dari TB ini sendiri yaitu ada orang dengan HIV positif dari penyakit kompromis lain. Kemudian ada orang yang mengonsumsi obat imunosupresan dalam jangka waktu yang panjang, kemudian perokok, kemudian mengkonsumsi alkohol tinggi, anak usia 5 tahun dan lansia, dan memiliki kontak erat dengan orang yang dengan penyakit TB yang aktif, yang infeksius. Nah, gejala klinis tuberkulosis paru ini yaitu batuk kurang lebih sama dengan 2 minggu, kemudian batuk berdahak, kemudian batuk berdahak dapat bercampur darah. Selanjutnya yaitu dapat disertai nyeri dada dan sesak napas dengan gejala lain meliputi. Selanjutnya itu ada pengobatan tuberkulosis paru. Nah, tujuan pengobatan TB ini adalah yaitu menyembuhkan, mempertahankan kualitas hidup dan produktivitas pasien, kemudian mencegah kematian akibat tuberkulosis aktif atau efek lanjutan, dan mencegah kekambuhan tuberkulosis, mengurangi penularan TB kepada orang lain, dan mencegah perkembangan dan penularan resisten obat. Prinsip pengobatan tuberkulosis ini yaitu ada pengobatan diberikan dalam bentuk panduan OAT atau obat anti tuberkulosis yang tepat mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Kemudian diberikan dalam dosis yang tepat, kemudian ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO atau pengawas menelan obat sampai selesai masa pengobatan, dan pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi dalam tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang OAT atau obat anti tuberkulosis. Yang pertama yaitu ada obat dengan ribavisin. Nah, farmakokinetiknya yaitu absorpsinya yaitu ada ribavisin diserap dalam saluran cerna. Nah, pemberian ribavisin ini adalah per oral menghasilkan kadar puncak dalam plasma setelah 2-4 jam. Dosis tunggal sebesar 600 mg menghasilkan kadar 7 mg per mililiter. Untuk metabolismenya yaitu ribavisin menyebabkan induksi metabolisme sehingga walaupun validitasnya tinggi, eliminasinya meningkat pada pemberian berulang. Masa paruh ribavisin bervariasi antara 1,5 hingga 5 jam dan akan memanjang bila kelainan fungsi hepat. Kemudian untuk distribusi sekitar 75% ribavisin terkait protein plasma. Obat ini berdifusi baik berbagai jaringan termasuk ke cairan otak. Untuk ekskresinya itu sendiri melalui urin mencapai 30%, setengahnya merupakan ribavisin atau sehingga pasien gangguan fungsi ginjal tidak perlu menyesuaikan dosis. Nah, untuk farmakodinamiknya, ribavisin mempunyai aktivitas tinggi terhadap Mycobacterium tuberculosis, obat TB. Untuk interaksi obatnya itu sendiri, efek menurun dengan pemberian bersama-sama dengan kortikosteroid, antikolagen. Nah, ribavisin dapat meningkatkan efek terapeutik. Ribavisin dapat meningkatkan efek terapeutik. Nah, efek samping obatnya itu yaitu adalah ribavisin distribusi ke luas kecairan tubuh serta dapat menembus sawar darah otak. Nah, luas distribusi ribavisin tercermin dari timbulnya warna orange kemerahan yang tidak berbahaya pada urin, keringat,
air mata, dan lensa mata. Efek samping lainnya sering terjadi termasuk kulit kemerahan, trombositopenia, nefritis, dan gangguan fungsi hati. Kemudian yaitu ada isoniazid. Isoniazid mudah diabsorpsi pada pemberian oral maupun parental. Kadar puncak dicapai di dalam waktu 1 hingga 2 jam setelah pemberian oral. Untuk metabolisme yaitu di hati, isoniazid mengalami asetilasi pada manusia. Kecepatan metabolisme ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Pada pasien yang tergolong asetilor 4, kadar isoniazid dalam sirkulasi berkisar antara 30 hingga 50%. Kadar pasien dengan asetilor lambat. Distribusi yaitu isoniazid mudah berdifusi ke dalam sel semua cairan tubuh. Obat terdapat dengan kadar yang cukup dalam cairan pleura dan cairan asites. Kemudian untuk interaksi obat dapat meningkatkan kadar di jaringan dengan asam aminosalisilat, meningkatkan resiko kerusakan hati, dan rifampicin toksitas meningkat. Untuk efek samping obatnya itu sendiri yaitu neuritas perifer dan hepatitis dan hematotoksitas. Kemudian ada pirazinamid. Nah, absorpsinya yaitu pirazinamid mudah diserap di usus. Nah, dosis 1 gram menghasilkan kadar plasma sekitar 40 mg per mililiter pada 2 jam setelah pemberian obat. Nah, untuk metabolisme sendiri, pirazinamid di dalam tubuh dihidrolisis oleh enzim piramidase menjadi asam pirazinoat. Untuk distribusinya itu sendiri tersebar luas ke seluruh tubuh. Ekskresinya terutama melalui filtrasi glomerulus. Untuk farmakodinamik, pirazinamid merupakan kerabat dari nikotinamid, stabil dan sedikit larut dalam air. Obat ini tidak aktif dalam pH netral, tetapi dalam pH 5,5 obat ini menghambat basil tuberkel dan beberapa mycobacterium. Beberapa bakterium lain kadar untuk interaksi obatnya yaitu interaksi obat dengan acetes dan tes urin ketosik. Untuk dengan acetes dan tes urin alpurinol dan anti diabetik oral. Selain itu, kombinasi terapi dengan rifampicin dan pyrazinamid berhubungan dengan reaksi. Untuk efek samping obat, hematoksisitas termasuk demam, anoreksia, hematomegali, dan lain-lain. Oke, berikutnya yaitu obat batuk. Batuk adalah suatu refleks fisiologis pada keadaan sehat maupun sakit, dan dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Nah, refleks batuk lazimnya diakibatkan oleh rangsangan dari selaput lendir saluran pernapasan yang terletak di beberapa bagian dari tenggorokan, yaitu epiglotis, laring, trakea, dan bronki. Mukosa ini memiliki reseptor yang peka terhadap zat-zat perangsang seperti dahak, debu, dan peradangan yang dapat mencetuskan batuk. Selanjutnya yaitu penggolongan obat batuk. Obat batuk dapat dibagi menurut titik kerjanya dalam 2 golongan besar, yaitu zat sentral atau asitusif dan zat sentral antitusif dan zat perifer. Oke, obat-obatan ini menekan rangsangan batuk di pusat batuk yang terletak di sumsum lanjutan dan mungkin bekerja terhadap pusat saraf lebih tinggi di otak dengan efek menenangkan atau sedatif. Oke. Sedangkan zat-zat perifer, obat ini bekerja di perifer dan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu ada ekspektoran. Ekspektoran ialah obat yang dapat merangsang mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan. Obat ini bekerja melalui suatu refleks dari lambung yang menstimulasi batuk dahak.
Sekresi dahak yang bersifat cair diperbanyak secara refraktoris atau dengan jalan efek langsung terhadap sel-sel kelenjar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.